بسم الله الرحمن الرحيم. Para sahabat Nabi yang ummi, jika berpuasa, lalu tiba waktu berbuka, maka mereka makan dan minum, serta mencampuri istri-istri mereka, selama mereka belum tidur. Ini batasnya selama mereka belum tidur. Tetapi, jika ada salah seorang di antara mereka tertidur sebelum makan dan minum, sebelum makan malam, sebelum berbuka puasa, namun tertidur, maka dia tidak diperbolehkan melakukan sedikit pun hal-hal di atas. Kemudian itu awal cara atau waktu berpuasa, di awal-awal pensyariatan puasa. Kemudian rahmat Allah yang maha mulia memberikan keluasan bagi mereka. Para sahabat diberikan keringanan untuk melakukan makan, minum, serta berjima dengan istri, sebagaimana yang diuraikan oleh hadis berikut ini. Itu hadis dari Al-Bara radhiyallahu anhu. Dia menuturkan, jika seseorang dari sahabat Nabi SAW berpuasa, lalu waktu berbuka tiba, maka dia mengerjakan sholat sebelum berbuka. Dia tidak makan sepanjang malam dan siang harinya sampai sore hari tiba. Qais bin Sirmah Al-Ansari pernah mengerjakan puasa. Ketika mendatangi istrinya, dia bertanya kepada istrinya, "Apakah engkau mempunyai makanan?" Istrinya menjawab, "Tidak, tetapi aku akan pergi dan mencarikan makanan untukmu." Pada hari itu, dia, yaitu seorang sahabat tadi yang bernama Qais bin Sirmah Al-Ansari, pada hari itu bekerja keras, sehingga kedua matanya pun tak bisa menahan rasa kantuk saking capeknya. Saat istrinya datang dan melihatnya tertidur, maka sang istri berkata, "Alangkah kasihannya engkau." Kemudian ketika siang hari tiba, dia tidak sadarkan diri. Kemudian hal itu diberitahukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian turunlah ayat berikut ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wahilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa untuk bercampur dengan istrimu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Maka para sahabat pun benar-benar gembira dengan ayat tersebut. Setelah itu turun pula ayat, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makan dan minumlah kalian hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Ini Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Demikianlah kasih sayang Rabbani yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penyantun dan Maha Penyayang kepada para hamba-hambanya yang taat, yang senantiasa mengatakan, "Kami senantiasa mendengar dan mentaati. Ampunilah kami ya Rabb kami, dan hanya kepada Engkau kami kembali." Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini telah memberikan pembatasan waktu bagi orang yang berpuasa, awal dan akhir waktunya, yaitu dimulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Setelah turunnya ayat 187 surat Al-Baqarah, maka para sahabat Nabi sengaja mengambil seutas tali hitam dan tali putih. Kan tadi ayatnya, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Nah, sebagian para sahabat, mereka sengaja mengambil seutas tali hitam dan tali putih dan meletakkannya di bawah bantal mereka. Atau salah seorang dari mereka mengikatkannya di kakinya. Dan mereka masih tetap bebas makan dan minum hingga kedua tali tersebut terlihat jelas oleh mereka. Sebagaimana dalam hadis dari Adi bin Hatim. Adi bin Hatim, dia berkata, saat turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar, maka aku mengambil tali hitam dan juga tali putih, lalu meletakkannya di bawah bantalku.
Kemudian aku melihatnya pada malam hari, namun ia tidak tampak jelas olehku. Selanjutnya aku berangkat menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kukatakan hal ini kepada beliau. Maka beliau berkata, yang dimaksud oleh ayat ini adalah hitamnya malam dan putihnya siang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia menuturkan, ketika firman Allah ini turun, yaitu wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Jika ada seseorang yang hendak berpuasa, maka salah seorang di antara mereka mengikatkan tali pada kedua kakinya, yakni benang berwarna putih dan benang berwarna hitam. Dia masih bebas makan dan minum sampai tampak jelas olehnya kedua benang tersebut. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan minal fajr, yaitu fajar. Yani akhirnya mereka pun mengetahui bahwa yang dimaksud itu adalah malam dan siang. Yani benang yang dimaksud dengan benang putih itu maksudnya adalah siang, benang hitam maksudnya adalah malam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Setelah adanya penjelasan Al-Quran dan keterangan Rabbani tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan maksud perbedaan antara benang hitam dan benang putih ini kepada para sahabat, sehingga tidak meninggalkan ruang keraguan dan ketidaktahuan. Seorang penyair mengungkapkan, tidak ada yang benar sedikit pun di dalam pikiran jika siang masih memerlukan petunjuk.